Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Rahmatia Fayani dengan NIM 069. Di sini saya akan memaparkan mengenai proposal saya yang berjudul Analisis Pengaruh Zakat Terhadap Pembangunan Manusia, yang terdiri dari 3 bab. Yang bab pertama yakni pendahuluan, kemudian bab yang kedua adalah kajian pustaka, dan bab yang ketiga adalah metode penelitian. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama yakni latar belakang. Pembangunan manusia merupakan aspek fundamental dalam upaya menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Di Indonesia, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas strategis dalam agenda pembangunan nasional, sebagaimana tercantum dalam berbagai kebijakan negara. Dalam konteks ini, diperlukan pemanfaatan seluruh potensi ekonomi, termasuk instrumen keuangan sosial seperti zakat. HDR atau Human Development Report tahun 2019 mengulas bahwa Indonesia mencapai peringkat ke-111 dari 189 negara di dunia dalam hal pembangunan manusia. Peringkat tersebut menggambarkan bahwa negara Indonesia masih jauh tertinggal dari negara lainnya. Demikian realisasi tujuan pembangunan modal manusia seringkali terhambat oleh ketimpangan distribusi layanan pendidikan dan kesehatan. Masyarakat desa dan pedalaman pada umumnya kurang memiliki akses untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak dibandingkan masyarakat perkotaan, menurut Hasan 2010. Demikian dengan masalah lemahnya peran pemerintah untuk mengurangi ketimpangan masyarakat dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan memperoleh pendapatan. Institusi zakat dapat mengisi peran tersebut dengan mendistribusikan dana sosial untuk membantu pembangunan manusia secara langsung. Hal tersebut menjadi dasar penelitian ini dilakukan. Selanjutnya, batasan masalah. Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, maka batasan masalah dalam kajian ini ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, penelitian ini hanya membahas pengaruh zakat terhadap pembangunan manusia di Indonesia, khususnya dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat sebagai indikator utama Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Kemudian yang kedua, fokus kajian terbatas pada pengumpulan dan distribusi zakat yang dikelola secara formal oleh lembaga zakat resmi seperti Basnas dan Laz. Kemudian yang ketiga, periode analisis data dan pengamatan dibatasi pada rentang waktu tertentu sesuai dengan ketersediaan data statistik zakat dan IPM, yakni dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Dan yang keempat, penelitian ini tidak membahas secara rinci instrumen keuangan sosial dalam Islam lainnya seperti wakaf, sedekah, dan Qurtul Hasan, meskipun memiliki keterkaitan dengan zakat. Dan yang terakhir, penelitian ini hanya menggunakan data yang tersedia dari lembaga resmi seperti BPS, Basnas, dan laporan HDR. Untuk selanjutnya yakni rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi batasan masalah yang telah disebutkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah zakat berpengaruh terhadap pembangunan manusia di Indonesia. Kemudian untuk tujuan penelitiannya, yakni analisis pengaruh zakat terhadap pembangunan manusia di Indonesia. Next, selanjutnya adalah manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoristis. Di manfaat teoristis ini, yang pertama adalah menambah wawasan dan kajian akademik mengenai hubungan antara zakat dan pembangunan manusia, khususnya dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM. Kemudian selanjutnya memberikan kontribusi dalam pengembangan teori terkait peran instrumen keuangan Islam dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Selanjutnya bab 2, kajian pustaka. Terdapat kajian teori, yakni yang pertama zakat. Zakat merupakan bentuk ibadah yang masuk dalam kategori fikih ibadah dan fikih muamalah.
Fikih ibadah merujuk kepada segala hal yang mengandung nilai ketaatan manusia kepada Allah. Sedangkan fikih muamalah merujuk kepada seluruh hal yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dan sesamanya. Artinya, dengan membayar zakat, manusia dapat menjaga hubungan baiknya dengan Allah dalam bentuk ibadah, juga dapat menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Membayar zakat kepada penerima yang membutuhkan dapat meningkatkan kemakmuran. Selain itu, membayar zakat dapat mensucikan dan membersihkan pembayar dari sifat serakah, egois, dan sombong, serta akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikutip dari Kasandi dan Bahrudin 2019. Selanjutnya, pembangunan manusia. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai sebuah proses meningkatkan kapabilitas manusia atau populasi untuk dapat berpartisipasi di dalam semua area pembangunan, serta dapat menjalani hidup sehat dan produktif di dalam masyarakat. Menurut Al-Kari 2010. Pembangunan manusia memiliki makna yang lebih luas dari pertumbuhan ekonomi, lebih dari sekedar peningkatan pendapatan dan proses produksi barang dan akumulasi modal. Hal yang mendasari mengapa pembangunan manusia itu perlu diperhatikan adalah banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, yang mencapai pertumbuhan ekonomi, akan tetapi gagal untuk mengurangi kesenjangan kemiskinan. Menurut Asmita dan Ruslan 2017. Untuk selanjutnya yakni hipotesis. Berdasarkan kajian literatur dan hasil penelitian terdahulu, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. H1 atau hipotesis yang pertama, terdapat hubungan yang positif antara zakat dan pembangunan manusia di Indonesia. Kemudian H2, zakat memiliki pengaruh positif terhadap kesehatan masyarakat, di mana kesehatan masyarakat itu merupakan salah satu indikator dari indeks pembangunan manusia. Kemudian H3, zakat memiliki pengaruh positif terhadap pendidikan masyarakat, yang juga merupakan indikator IPM. Dan yang terakhir atau H4, zakat ini berpengaruh positif terhadap pendapatan masyarakat, yang juga merupakan indikator IPM. Untuk selanjutnya yakni bab 3, yakni metode penelitian. Yang pertama, jenis atau desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif kuantitatif yang menekankan pada analisis data berupa angka-angka, dan data yang dianalisis dalam penelitian ini merupakan data sekunder, dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi dan literatur sebagai dari berbagai sumber berupa data tahunan. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Peneliti mengambil rentang waktu 4 tahun terakhir atau 2020 sampai 2024. Karena pemerintah telah merealisasikan program pembangunan manusia yang ditandai dengan peningkatan IPM. Data nominal zakat yang bersumber dari statistik zakat nasional yang diakses dari PID. Data nominal zakat yang bersumber dari statistik zakat nasional yang diakses dari pid.basnas.go.id, sedangkan data IPM bersumber dari BPS. Selanjutnya, populasi dan sampel. Yakni data nominal zakat yang bersumber dari statistik zakat nasional yang diakses dari pid.basnas.go.id, sedangkan data indeks pembangunan manusia bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Dalam kurun waktu 2020 sampai 2024. Untuk selanjutnya yakni definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur konsep-konsep yang diteliti agar dapat dianalisis secara kuantitatif. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari yakni variabel X, yakni zakat yang merupakan bentuk ibadah yang masuk dalam kategori fikih ibadah dan fikih muamalah. Fikih ibadah adalah merujuk kepada segala hal yang mengandung nilai ketaatan manusia kepada Allah, sedangkan fikih muamalah merujuk kepada seluruh hal yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dan sesamanya.
Untuk yang selanjutnya yakni variabel Y, yakni pembangunan manusia, yakni didefinisikan sebagai sebuah proses peningkatan kapabilitas manusia atau populasi untuk dapat berpartisipasi di dalam semua area pembangunan serta dapat menjalani hidup sehat dan produktif di dalam masyarakat, menurut dikutip dari Al-Kari 2010. Untuk selanjutnya yakni teknik dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama, teknik pengumpulan data ya, dengan studi, dokumentasi, dan literatur. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber berupa data tahunan, sumber-sumber sekunder yang sudah tersedia seperti laporan resmi, jurnal, artikel, dan data statistik. Kemudian untuk instrumen pengumpulan datanya, yakni dari dokumen resmi atau data statistik, yakni data zakat yang diambil dari laporan Basnas atau lembaga zakat lainnya, data pembangunan manusia menggunakan indeks pembangunan manusia atau IPM yang biasanya tersedia dari BPS atau UNDP. Dokumentasi yang memuat variabel-variabel penelitian seperti jumlah zakat, distribusi zakat, dan komponen IPM, yakni pendidikan, kesehatan, dan pendapatan tahun 2020 sampai 2024. Selanjutnya, teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SPSS atau Statistical Package for the Social Science dengan beberapa uji science, dengan uji statistik deskriptif. Analisis regresi di dalam penelitian ini digunakan untuk melihat apakah dana zakat memiliki dampak terhadap komponen indeks pembangunan manusia atau IPM dengan pendekatan regresi ordinary least square atau OLS. Untuk IPM itu sendiri terdiri dari 3 komponen. Yang pertama AHH, yaitu angka harapan hidup, kemudian atau life expectancy yang merupakan dimensi kesehatan manusia. Kemudian yang kedua adalah MYS, yaitu Man Year School atau rata-rata lama sekolah sebagai dimensi dari pendidikan. Dan yang ketiga adalah pendapatan yang dilihat dari pengeluaran per kapita. Kemudian yang terakhir yakni kesimpulan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh hasil penelitian ini, bahwa jumlah dana zakat memiliki hubungan yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia atau IPM. Sehingga dapat dikatakan bahwa dana sosial Islam, terutama zakat, yang dikelola oleh Badan Amil Zakat atau BAS dan Lembaga Amil Zakat atau LAS di Indonesia dapat memberi kontribusi pada peningkatan hidup mustahik dalam hal kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Adanya hubungan yang positif signifikan ini menandakan bahwa semakin besar dan efisien dana zakat dikumpulkan, dikelola, didayagunakan, dan disalurkan oleh institusi zakat, maka semakin tinggi kemampuan para penerima dana zakat secara ekonomi dalam mengakses hasil pembangunan ekonomi. Next, yakni terima kasih. Demikian apa yang dapat saya sampaikan mengenai pemaparan proposal saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.